hadiah terindah bagi setiap orang percaya adalah hadirnya Yesus Kristus Tuhan di dunia. Karena Dia, kita dipenuhi oleh kasih-Nya, sehingga kita bisa saling mengasihi. Karena Dia, kita dipenuhi oleh sukacita-Nya, sehingga kita pun bisa saling menyukacitakan. Itulah indahnya Natal bagi kita. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira. Rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. Damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Oh Natal indah bagi kita. Oh Natal indah bagi semua. Saudara-saudara, saat kekasih kita berulang tahun, kita kan suka kasih hadiah ulang tahun kepadanya, apapun bentuknya. Pokoknya kita akan berikan kepadanya hadiah yang kita tahu dia paling suka dan senang. Sebab bila ingin sukakan dan senangkan hati kekasih kita pada hari ulang tahunnya, buat apa juga sih kalau kita kasih hadiah ulang tahun yang ia sendiri nggak suka, nggak senang. Nah, Yesus adalah kekasih kita yang seharusnya paling kita cinta, bahkan lebih daripada kita mencintai siapapun, termasuk suami atau istri kita. Lalu pada hari Natalnya, apa yang jadi hadiah terbaik yang kita mau dan berikan kepadanya? Menurut para ahli kitab suci sih, tidak sedikit yang bilang bahwa selama hidupnya di dunia, apa yang Yesus paling suka adalah pertobatan atau perubahan hidup. Perubahan dari hidup lama dengan pikiran, perasaan, dan tujuan yang buruk dan salah kepada hidup baru dengan pikiran, perasaan, dan tujuan yang baik dan benar. Seperti kata Yesus sendiri pada awal pelayanannya, bahkan sangat mungkin di sepanjang pelayanan di dunia, Dia berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, Allah sungguh-sungguh sudah hadir dalam kelahiran dan hidup Yesus. Karena itu, kata Yesus selanjutnya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Artinya, karena itu, ubahlah hidupmu. Untuk apa? Untuk buktikan kepercayaan setiap orang kepada Yesus. Ya, rupanya bagi Yesus, hadiah yang paling menyenangkan hatinya juga pada hari Natalnya adalah perubahan hidup kita. Dari hidup yang buruk dan salah, jadi hidup yang lebih baik dan benar. Ternyata pada hari Natal Yesus, bila kita juga ingin kasih hadiah kepada pasangan kita, maka hadiah terindah kepadanya sama dengan hadiah kita kepada Yesus, yaitu hadiah perubahan hidup kita
yang lebih baik dan lebih benar kepadanya. Mengapa hadiah perubahan hidup kita bisa jadi hadiah terindah bagi pasangan kita? Paling kurang ini alasan-alasannya. Alasan pertama, perubahan hidup kita bisa berhenti untuk cobai kemanusiaan pasangan kita yang selalu ada batasnya. Sebagai orang yang sama-sama tidak sempurna, terbatas. Oh, jangan kita berharap bahwa pasangan kita itu akan bisa selalu sabar, selalu mengerti, selalu terima, selalu maafkan perbuatan buruk dan salah kita. Bila kita tidak menghentikannya dan mengubahnya jadi perbuatan yang baik dan benar kepadanya. Contohnya, seorang istri terpaksa ceraikan suaminya. Mengapa? Sebab suaminya nggak henti-hentinya mencobai dirinya dengan menghina, dengan merendahkan orang tua, keluarganya dalam pernikahan. Lama-lama nggak tahan, udah cerai aja deh. Seorang suami terpaksa ceraikan istrinya. Mengapa? Sebab istrinya tak henti-hentinya cobai dirinya dengan hidup boros, hutang pinjam uang kepada banyak orang, harus jual barang milik keluarga untuk melunasinya. Karena nggak hati-hatinya, nggak tahan cerai. Ya, hidup berubah itu bisa sama dengan kita berkomitmen kepada pasangan. Kita mau berhenti berbuat yang salah. Kita nggak mau lagi cobai keterbatasan kemanusiaannya dengan terus merendahkan orang tua atau keluarganya. Hidup boros, banyak hutang pinjam kepada orang lain, ungkit-ungkit kesalahan pasangan pada masa lampau, hidup selingkuh dengan orang lain. Karena itu gak heran bila perubahan hidup kita itu bisa dirasakan sebagai hadiah terindah oleh pasangan kita. Alasan kedua, perubahan hidup kita bisa beri kesempatan kepada pasangan untuk percayai diri kita lagi. Perubahan hidup kita itu harus ajak tetap konsisten, baik di depan pasangan kita atau di belakang pasangan kita. Perubahan itu gak boleh jadi tomat, sebentar-bentar topat, sebentar-sebentar kumat. Di depan pasangan kita sudah tidak jelek-jelekin lagi keluarga pasangan, tapi di belakang pasangan kita masih suka jelek-jelekin mereka kepada orang lain. Di depan pasangan kita sudah putus hubungan dengan mantan pacar, tapi di belakang pasangan, oh kita masih WA-WA-an dan masih berhubungan. Setelah tinggalkan istrinya dengan 3 anaknya yang masih remaja, hidup selama beberapa tahun dengan seorang wanita lain, seorang suami akhirnya kembali kepada istrinya sambil nangis dan minta ampun. Dia minta dan mohon istrinya kasih kesempatan kedua untuk dirinya boleh dan bisa buktikan perubahan hidupnya kepada istri dan anak-anaknya. Biarpun anak-anak berkeberatan, istri mau nyatakan pengampunan Kristus, terima kembali suaminya. Suaminya benar-benar buktikan perubahan hidupnya. Istrinya bisa percaya lagi kepadanya. Oh, sekarang mereka bahagia, dibahagiakan oleh anak-anak yang Tuhan sangat berkati hidupnya. Ya, perubahan hidup kita bisa beri kesempatan bagi pasangan untuk percayai dan makin percayai kita lagi. Alasan ketiga, perubahan hidup kita bisa buktikan kesungguhan cinta kita kepada pasangan kita. Kata Yesus, bertobatlah dan percayalah kepadaku. Seperti perubahan hidup bagi Yesus itu jadi bukti kesungguhan iman kita kepadanya, begitu juga perubahan hidup kita bisa jadi bukti dari kesungguhan cinta kita kepada pasangan kita. Suatu hari seorang istri ajak suaminya untuk saling terbuka tentang kekurangan diri masing-masing. Tujuannya ya supaya dengan sadari kekurangan kita masing-masing, biarlah kita sebagai suami istri bisa
ubah diri jadi lebih baik buat pasangan. Caranya, suami istri tulis kekurangan pasangannya dalam sehelai kertas. Kemudian masing-masing membacakannya di hadapan pasangannya. Nah, selesai nulis dengan penuh semangat, istri minta duluan bacain daftar kekurangan suami. Oh, ternyata kekurangan suami banyak sekali. Perlu 3 helai kertas untuk nulis dan mendaftarkannya. Ketika istri bacain kekurangan suami satu persatu, oh, suaminya merasa sedih sekali. Dia sampai titikkan air mata. Ketika tiba giliran suami untuk bacakan kekurangan istri, suami minta maaf. Minta maaf karena dalam kertas tulis yang diberikan kepadanya, ia sama sekali tidak catat, tidak daftarkan satu pun kekurangan istrinya. Kepada istrinya, suaminya katakan, saya nggak nulis satu pun kekuranganmu, karena saya sudah terima engkau sepenuh-penuhnya. Biar saya saja yang berubah dan makin berubah, supaya saya makin bisa terima engkau setiap hari. Oh, mendengar itu sekarang ganti istrinya yang nangis. Nangis sejadi-jadinya. Dia peluk suaminya seerat-eratnya. Dia merasa sungguh-sungguh dicinta oleh suaminya. Secara khusus pada hari Natal, hadiah karena perubahan hidup kita bagi pasangan kita, sungguh itu akan jadi hadiah terindah baginya. Nggak percaya? Coba aja tanyakan langsung kepadanya. Amin. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, hadiah terindah pada hari Natal adalah perubahan hati. Kalau kita semakin hari semakin menjadi lebih baik, maka hari-hari kita sebagai suami istri pun akan menjadi ceria dan cerah. Seperti mimpi penulis lagu White Christmas atau lagu Natal Putih. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be white. Selamat menyambut Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
Sampai bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Bye-bye.